تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktaruhumul fasikun. Selamat berjumpa dengan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran tafsir di kelas 11. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan sekarang ini adalah tentang keutamaan dakwah ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kewajiban dakwah dan alasan kenapa kita harus berdakwah. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah surat Ali Imran ayat 110 di halaman 61 di jilid 1, surat Al-Maidah ayat 67 halaman 106, dan surat Fussilat ayat 33 halaman 155 di jilid 2. Kita mulai majelis kita dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum, keadaan kalian, ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, fi ilmillahi ta'ala, dalam pengetahuan Allah ta'ala, khaira ummatin, adalah umat terbaik, ukhrijat, yang dikeluarkan, uzhirat, yang dilahirkan ya, linnasi, untuk manusia, ta'muruna, kalian memerintahkan, bil ma'rufi, kepada perbuatan ma'ruf atau kebaikan, wa tanhauna, dan kalian melarang, anil mungkari, dari perbuatan mungkar atau kedzaliman atau kekufuran, kesalahan dan lain sebagainya, mungkar. Wa tu'minuna, dan kalian beriman, billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana, dan seandainya beriman, ahlul kitabi, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang dimaksud ya, lakana, maka ada ya, al imanu, iman, khairon, adalah lebih baik, lahum, untuk mereka. Minhum, di antara mereka, al mu'minuna, ada orang yang beriman. Ka Abdullah bin Salamin, seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wa ashabihi. Wa aktaruhum, dan kebanyakan mereka, al fasikuna, adalah orang-orang yang fasik. Yang dimaksud fasik adalah di sini al kafiruna, adalah orang-orang yang kafir. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 67 halaman 106 ya. Di bawah, ya ayyuhar rasulu, wahai rasul. Ini perintah dari Allah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balig, sampaikanlah ya, jami ama, seluruh perkara, unzila, yang diturunkan, ilaika, kepadamu, mirrobbika, dari Rabbmu. Wala taktum, dan janganlah kalian menyembunyikan, minhu, dari ma unzila ilaika mir rabbika, syai'an, sesuatu pun. Alasan menyembunyikan itu khaufan, karena takut, antanala, untuk mendapatkan ataupun untuk mendapatkan, bimakruhin, sesuatu yang tidak disukai. Wa ilam taf'al, dan jika kamu tidak mengerjakan, ailam tubalig, yaitu tidak menyampaikan, jami ama unzila ilaika, seluruh perkara yang diturunkan kepadamu, pama balagta, maka tidaklah engkau menyampaikan, risalatahu, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz risalatahu itu membacanya bisa bil ifrodi, dengan mufrad, yaitu lafaz risalatahu, wal jam'i, dan bisa dibaca dengan jamak, risalatahu itu. Li'anna kitmana ba'dhiha, kenapa bisa ifrad dan jamak, bisa mufrad? Karena sungguhnya menyembunyikan sebagian risalah, kakitmani kuliha, adalah sama seperti menyembunyikan seluruhnya.
Wallahu, sedangkan Allah ya'simuka, Allah itu yang memberikan keamanan ataupun menjaga kamu minan nasi, dari tangan-tangan manusia. Ayak tuluka, untuk mereka itu membunuhmu. Wakana, dan dulu ya, karena madiyah. Wakana, dan dulu Rasulullah SAW yuhrosu, suka dikawal, hatta nuzilat, sehingga turun ayat ini. Pakola, maka mengatakan Rasulullah, insoripu, kepada para pengawalnya, para sahabat, bubarlah kalian. Pakod asomani, telah menjaga aku Allahu Allah. Rawahul Hakim, meriwayatkan Imam Hakim. Innallaha, sungguhnya Allah, la yahdi, Allah itu tidak akan memberikan petunjuk al-qaumal kafirina, kepada orang-orang yang kafir ataupun kepada kaum yang fakir. Adapun ayat yang ketiga, surat Fussilat ya, ayat 33 halaman 155 di jilid 2 ya. Waman ahsanu, dan siapakah yang lebih baik kaulan ucapannya. Aila ahda, yaitu tidak ada seorang pun. Nah, ini man di sini adalah istifhamnya adalah istifham ingkari ya. Dalam artian ya tidak ada seorang pun, ataupun istifham di mana nafi boleh. La ahada, tidak ada seorang pun, ahsana, yang lebih baik kaulan ucapannya, miman, dibanding orang, da'a, yang mengajak orang tersebut, ilallahi, ke jalan Allah, bitauhidi, dengan tauhid. Wa amila, dan mengerjakan solihan, perbuatan yang solih, perbuatan yang solih. Solihan itu sesuai ya, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Allah, Rasul, dan para ulama ya, para ulama yang mujtahid ya, para ulama mujtahid. Waqala, dan mengatakan dia itu mahkiat kaulnya, innani minal muslimin, sungguhnya aku minal muslimina, termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari ayat-ayat ini ya. Yang pertama tadi surat Ali Imran ayat 110. Di sini dijelaskan bahwa umat Rasulullah menjadi umat terbaik. Tapi ada syaratnya ya. Umat Rasulullah menjadi umat terbaik selama mereka melaksanakan amar ma'ruf nahil mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahil mungkar ya, karena sudah kita dibahas ya di pertemuan sebelumnya dalam surat Al-A'raf ayat 164. Dijelaskan bahwa penduduk Ailah itu terbagi 3. Pertama, mereka yang melanggar ketentuan Allah, yaitu mereka tetap memaksakan diri untuk berburu ikan di pada hari yang dilarang, yaitu hari Sabtu. Kedua, mereka yang acuh, yang cuek. Dan ketiga, mereka yang mengingatkan orang lain agar tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang acuh, yang cuek gitu kan, malah orang yang cuek itu mengatakan kepada orang yang berdakwah gitu, lima ta'iduna, kenapa kamu memberikan peringatan kepada orang yang melanggar? Maka qalu ma'dzirotan ila rabbikum, orang-orang yang berdakwah itu mengatakan bahwa mereka berdakwah itu adalah sebagai ma'dziroh, sebagai pelepas tanggung jawab ila rabbikum, kepada Rabb kalian. Kembali ke materi ya. Nah, ini umat Rasulullah ini menjadi umat terbaik selama mereka melaksanakan amar ma'ruf nahil mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan dakwah atau amar ma'ruf nahil mungkar, umat Islam punya tujuan yang jelas. Dan mereka itu jika punya tujuan yang jelas akan melupakan perbedaan. Nah, jadi ayat ini masih tersambung dengan ayat-ayat sebelumnya, terutama dengan ayat surat Ali Imran ayat 103 yang menyuruh untuk berjamaah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, maksud dari ayat ini adalah sekiranya ahli kita beriman, maka itu lebih baik dari mereka. Tapi bukan berarti jika tidak beriman juga baik, gitu kan? Jika tidak beriman tentu saja itu tidak baik. Gitu. Jika tidak iman tentu saja tidak baik. Nah, ini sindiran ataupun perkataan Allah kepada ahli kita bahwa sungguhnya ya sebaiknya mereka itu beriman. Kenapa? Karena mereka itu sesungguhnya mereka itu mengetahui Rasulullah seperti mengetahui anak-anak mereka sendiri, gitu kan?
Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengetahui Rasulullah itu seperti mengetahui anak-anak mereka sendiri. Bahkan banyak kan di antara orang-orang Yathrib yang beriman itu, mereka beriman karena mendengar akan datangnya seorang Rasul itu dari ahli kitab orang-orang Yahudi yang ada di Yathrib, yaitu Yahudi Bani Qainuqa, Bani Quraizoh, dan Bani Nadir ya. Dan yang ketiga, sedikit sekali ya di antara ahli kitab yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan adalah orang-orang yang fasik ataupun orang-orang yang khuruj anit taat ya, keluar dari ketaatan, akhirnya membuat mereka menjadi kafir. Mereka tidak taat kepada petunjuk Taurat dan Injil. Padahal di dalam Taurat dan Injil sudah dijelaskan ada Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, mimba dismuhu Ahmad, itu kan. Setelah Nabi Isa itu dikabarkan ada seorang Rasul yang isimnya namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 67 di sini menjelaskan yang pertama, perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan seluruh wahyu yang Allah sampaikan kepadanya. Yang kedua, larangan dari Allah agar Rasulullah tidak menyembunyikan wahyu yang telah disampaikan. Dilarang oleh Allah, Rasulullah itu dilarang untuk menyembunyikan, semuanya harus disampaikan, gitu kan. Yang pahit, yang manis, itu kan. Rasul juga memerintahkan kepada kita kan, kulil haqqo walau kana murra. Katakanlah hak itu walau kana murra, walaupun hak itu terasa pahit. Karena pahitnya hak yang disampaikan adalah ibarat obat ya. Dan yang ketiga, ancaman dari Allah kepada Rasulullah bahwa jika dia menyembunyikan satu ayat saja, maka sama hukumnya dengan menyembunyikan semuanya. Jadi Rasul itu diancam oleh Allah bahwa janganlah engkau menyembunyikan satu ayat saja, karena satu ayat yang disembunyikan akan disamakan dengan menyembunyikan semuanya. Dalam kitab yang kecil saja ya, kitab Tijan Ad-Daruri ya, dikatakan bahwa dalam mensifati sifat Rasul yaitu tabligh kan, di sana ada li'anna katimal ilmi mal'unun. Sungguhnya yang menyembunyikan ilmu itu mal'unun, dilaknat. Yang keempat, Allah akan menjaga Rasul dalam dakwahnya. Jadi dalam dakwahnya itu Rasul akan dijaga. Ya paling tidak ya, bukan Rasulullah saja ya, sebenarnya semua orang yang berdakwah kepada kebaikan, kepada al-haq ya, kepada tauhid akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak Allah akan menjaga akidahnya. Walaupun kan ada sebagian Rasul yang itu kan karena dakwahnya beliau mendapatkan cobaan, seperti halnya Nabi Yahya, seperti halnya Nabi Zakaria alaihissalam. Gitu kan. Mereka karena dakwahnya mereka sampai dibunuh oleh orang-orang Bani Israel pada waktu itu. Apakah Allah tidak menjaga? Allah itu menjaga, gitu kan. Allah itu menjaga mereka, gitu kan. Tapi Allah itu menjaga akidahnya. Dan yang ketiga adalah surat Fussilat ya. Surat Fussilat ayat 33 di sini menjelaskan bahwa perkataan terbaik itu ada 3. Pertama, perkataan terbaik adalah mengajak manusia ke jalan Allah, yaitu jalan hidayah ataupun jalan kebenaran, yaitu jalan tauhid. Jadi, perkataan terbaik adalah mengkampanyekan tauhid. Dan yang kedua, perkataan terbaik adalah beramal solih dengan ucapan, seperti perbuatan baik dalam perkataan ataupun mendoakan yang lainnya. Dan yang ketiga, ikrar keislaman dengan ucapan yang tentu saja harus dibarengi dengan tindakan. Itu kan sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka katakanlah kebaikan. Apa yang disebut dengan katakanlah kebaikan itu? Yang disebut dengan katakan kebaikan itu adalah yang 3 tadi. Mengajak manusia ke jalan Allah, beramal solih, dan dengan ucapan dan dengan ikrar keislaman. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kita tutup dengan doa kafarat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.